akan menghasilkan kualitas yang terbaik dan maksimal. Apabila menggunakan kacang kedelai yang kecil, maka hasilnya tidaklah dapat dimaksimalkan. Nah, sebelum diproses, kita harus melakukan perendaman selama 3 jam. Kurang dari 3 jam, maka saripatinya tidak akan bagus, dan terlalu lama akan menghasilkan saripati yang mudah busuk. Setelah kita rebus, maka harus kita lakukan penirisan atau penyiraman dari debu-debu selama kurang lebih dari 3 kali perlakuan, atau dapat dengan beberapa kali, yang penting dapat dipastikan itu bersih. Setelah dilakukan penirisan, maka akan kita lakukan proses penggilingan. Dari hasil proses penggilingan akan menghasilkan bubur. Bubur ini termasuk dari bulir-bulir pecahan yang berwarna putih yang nantinya akan kita olah menjadi tahu. Setelah dilakukan penggilingan, maka akan kita lakukan perebusan. Perebusan itu dilakukan dengan tekanan panas. Pipa ini adalah pengaliran suhu atau dengan steam. Derajatnya itu kurang lebih dari 200. Yang sudah matang akan kita lakukan pendinginan. Nah, setelah dilakukan itu, maka akan kita lakukan proses penyaringan. Penyaringan dapat kita lihat seperti video tersebut, dengan menggunakan kain putih atau menggunakan kain yang bersih dan diikat pada 4 sisinya. Setelah itu akan kita lakukan pemutaran. Pemutaran tersebut dilakukan agar air yang terdapat di dalam saringan akan jatuh ke bawah dan hanya meninggalkan ampas. Prosesnya menggunakan tenaga yang lebih kuat. Setelah kita lakukan penyaringan, dapat kita putar-putar seperti video tersebut agar airnya itu lebih turun ke bawah dan hanya menghasilkan ampasnya. Setelah hanya tinggal ampas, maka kita lakukan pemindahan ke dalam karung dan dapat langsung kita proses kepada para peternak yang sudah memesan atau sebagai penampung kita. Ampas ini dapat dilakukan dengan 2 proses lagi. Yang pertama, kita langsung mengirim pada petani. Yang kedua, langsung kita buat pada tempe gembus. Nah, setelah terjadi proses pendinginan dan diberikan pada cuka, perlu diingat, cuka-cuka yang kita lakukan adalah bukan cuka sembarangan atau bukan cuka yang terdapat di berbagai pasar, melainkan cuka pada kasus ini kita lakukan murni dari hasil proses fermentasi untuk kedelai agar menghasilkan kualitas yang baik. Proses ini dapat kita lakukan dengan pada tahap ini bulir-bulir tahu itu dapat dibagi menjadi 2. Sebelum dia padat, maka kita mampu menjualnya kepada pangsa pasar itu sebagai kembang tahu. Kembang tahu juga banyak diminati oleh masyarakat sebelum dia diolah menjadi tahu. Yang pada intinya, tahu ini dapat kita proses dengan 2 produk. Yang pertama menjadi tahu dan yang kedua menjadi kembang tahu, dan otomatis memiliki tekstur yang berbeda. Nah, berarti pada tahap ini adalah proses pembakarannya. Proses pembakarannya itu atau tekanan yang dapat kita lakukan pada proses pemasakan tadi dengan tekanan kurang lebih 200. Proses pembakaran ini dilakukan dengan kayu, yang artinya masih manual. Nah, pada kali ini kita akan membahas yang mesin. Sesuai prosesnya, kita lakukan pemilihan bulir-bulir kacang kedelai yang berkualitas dan memiliki bulir yang besar. Kita lakukan proses perendaman kurang lebih dari 3 jam. Tepat pada 3 jam, tidak boleh. Kalau lebih akan menghasilkan kualitas yang tidak baik, dan terlalu lama pun akan menghasilkan produk yang mudah busuk. Kemudian kita lakukan proses penyaringan sama seperti proses yang manual, hanya saja ini lebih higienis dan pada ruangan yang tertutup.
Nah, setelah kita lakukan proses penyucian, pembersihan dengan menggunakan air yang mengalir, maka akan kita lakukan penirisan. Penirisan di sini kita lakukan untuk menghindari air genangan. Setelah itu, barulah kita menggunakan mesin. Kita memasukkannya ke dalam mesin yang telah disediakan. Nah, mesin di sini kita menggunakan yang otomatis, tidak seperti manual tadi menggunakan tenaga manusia. Namun ini dari proses penggilingan hingga pemasakan dan penyaringan dilakukan terhadap satu mesin saja. Dapat kita lihat bagaimana proses kerjanya adalah sebagai berikut. Masukkan kacang kedelainya itu ke dalam corong yang ada pada mesin. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit. Itu untuk memudahkan proses penggilingan. Sedikit demi sedikit sampai akhirnya kacang kedelai semua tergiling. Pada mesin tersebut, setelah dilakukannya proses penggilingan, maka kita beralih ke bawah. Di bawah itu adalah sebagai penampung yang sudah dilakukan penggilingan pada tahap yang pertama, dan ini akan melakukan proses penggilingan yang setelah menjadi bubur. Setelah menjadi bubur akan dimasak dengan tekanan continue 20 derajat sampai mendidih. Setelah mendidih kita aduk-aduk rata untuk menghindari proses penggumpalan. Terus dilakukan pengadukan sampai nanti kita merasa telah tergolong campur, maka akan kita lakukan proses penyaringan. Nah, setelah dilakukan penyaringan, maka kita pindahkan tempatnya ke stainless steel. Hal ini untuk memicu atau untuk menghindari terjadinya kontaminasi. Setelah proses penggumpalan terjadi, maka kita pindahkan dia ke dalam tempat penyaringan. Penyaringannya sama seperti manual, menggunakan serbet atau kain yang bersih. Setelah kita lakukan proses penyaringan tersebut, maka akan kita lakukan penyiangan pada sudut-sudut. Proses ini dilakukan untuk meratakannya atau menghindari penggumpalan-penggumpalan pada sudut-sudut tertentu. Setelah kita lakukan penyiangan, maka kita lakukan proses penutupan. Proses penutupan ini memudahkan kita untuk proses penekanan atau proses pemadatan tahu yang akan kita laksanakan pada tahap berikutnya. Nah, ini merupakan alat yang kita gunakan untuk proses penekanan tahu agar dia menjadi padat. Dilakukan terus sampai kita merasa tahu itu benar-benar padat, dan setelah itu perlu kita diamkan beberapa menit menggunakan ember berisi air atau alat-alat yang bisa kita gunakan untuk menekan penekanan tahu menjadi padat, karena apabila menggunakan tenaga manusia memerlukan tenaga yang banyak dan waktu yang cukup lama. Tapi jika kita menggunakan ember berisi air, maka